Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya ingin membahas mengenai pembuatan unsur golongan utama dan transisi serta kegunaannya. Nah, pertama, unsur golongan utama. Unsur golongan utama ini terdiri dari pertama, golongan 1A atau alkali. Pembuatannya, logam alkali diperoleh melalui proses elektrolisis lelehan garam kloridanya. Kegunaannya, logam litium yang tidak terlalu reaktif digunakan dalam baterai untuk kalkulator, jam, kamera, dan alat pacu jantung. Natrium digunakan pada lampu penerangan di jalan raya atau pada kendaraan. Ketiga, kalium digunakan untuk membuat KO2 yang digunakan dalam masker gas. Yang kedua, golongan 2A atau alkali tanah. Pembuatannya, logam alkali tanah kecuali magnesium dibuat dengan mereduksi garam kloridanya dengan menggunakan logam-logam yang lebih aktif. Kegunaannya, berilium untuk mencegah korosi logam, magnesium sitrat digunakan sebagai bahan obat-obatan dan minuman bersoda, kalsium digunakan dalam pembuatan semen dan mortar serta membuat gigi, rangka atau tulang tiruan. Yang ketiga, golongan 3A atau aluminium. Pembuatannya, aluminium dibuat dengan proses hal melalui 2 tahap, yaitu tahap pemurnian dan tahap elektrolisis. Kegunaannya, aluminium ini digunakan untuk pengemasan seperti kaleng atau foil, bidang konstruksi seperti jendela, pintu, dan lain-lain, pada perlengkapan memasak dan pada produksi jam tangan. Yang keempat, golongan 4A atau karbon. Pembuatannya, senyawa karbon yang berupa grafit diperoleh dengan cara sintesis batu bara antaresis melalui pemanasan dengan suhu tinggi. Silikon murni diperoleh dari reduksi Na2SiF6 dengan logam natrium. Timbal diperoleh dari reduksi timbal 2 oksida dengan coke batu bara atau C. Germanium diperoleh melalui proses reduksi GeO2 dengan H2 atau C. Timah dibuat melalui reduksi SnO2 dengan karbon. Kegunaannya, karbon hitam dipakai sebagai pigmen dalam tinta, cat, dan dipakai juga sebagai pengisi dalam industri ban dan plastik. Yang kedua, silikon dapat digunakan untuk membuat bahan bangunan seperti batu bara. Yang kelima, golongan 5A atau nitrogen. Pembuatannya, nitrogen dihasilkan dengan cara distilasi fraksinasi udara. Amonia NH3 dibuat menggunakan metode Haber-Bosch. Fosfor diperoleh dengan cara pemanasan batuan fosfat, silika atau SiO2, dan coke batu bara di dalam pembakar listrik. Arsen diperoleh dari pemanasan logam sulfida yang mengandung arsenik atau dengan cara mereduksi arsenik 3 oksida dengan gas CO. Antimoni diperoleh dari stibnite atau Sb2S3. Bismut dihasilkan dari biji bismutinit atau Bi2S3 dan bismit Bi2O3. Kegunaannya, nitrogen digunakan dalam industri nitrogen elektronik untuk flash udara dari tabung vakum sebelum tabung dimeteraikan. Fosfat juga digunakan untuk memproduksi gelas spesial seperti yang digunakan pada lampu sodium. Bismut digunakan dalam produksi besi lunak. Yang keenam, atau golongan 6A atau disebut juga kalkogen. Pembuatannya, oksigen dibuat secara industri dengan cara penyulingan bertingkat udara cair dan elektrolisis air. Belerang dibuat dengan cara Sisilia dan Fras. Kegunaannya, oksigen digunakan sebagai udara pernafasan bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup lainnya, serta digunakan juga dalam tungku pada proses pembuatan baja. Sedangkan belerang untuk mensterilkan alat pengasap
dan untuk memutihkan buah kering. Yang ketujuh, golongan 7A atau halogen, pembuatannya fluorin. Pembuatan unsur dan senyawa fluorin ini dapat diperoleh dengan menggunakan proses Moissan. Klorin dapat digunakan menggunakan 3 cara, yaitu proses deaction atau oksidasi, proses elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma, dan elektrolisis lelehan NaCl. Broming dihasilkan dengan mengekstraksi air laut, sedangkan iodin diperoleh dengan mereaksikan NaLO3 dengan natrium biosulfit atau NaHHSO3. Kegunaan golongan 7A ini, klorin sebagai bahan pemutih dalam rumah tangga, iodin untuk obat luar atau antiseptik dikenal dengan nama iodium textur. 3. Fluorin berguna untuk memproduksi fluohidrokarbon. Yang terakhir, golongan 8A atau gas mulia. Pembuatannya, unsur-unsur gas mulia diperoleh dengan cara penyulingan bertingkat udara cair kecuali radon. Radon ini diperoleh dari peluruhan radioaktif isotop radium-226. Gas argon juga dapat diperoleh dengan pemanasan campuran udara dengan kalsium karbida. Kegunaan golongan 8A ini seperti helium untuk pendingin reaktor nuklir dan pengisi balon udara, neon sebagai pengisi bola lampu neon dan penangkal petir, sedangkan radon untuk terapi kanker dan sistem peringatan gempa. Saatnya pembuatan serta kegunaan unsur golongan transisi. Pembuatannya, skandium dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Kedua, titanium. Salah satu metode yang digunakan dalam titanium ini yaitu metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Vanadium dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon dan besi. Logam krom ini dibuat menurut proses Goldsmith dengan jalan reduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Pembuatan mangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi, oksida, dan karbon. Besi. Nah, prinsip kerjanya besi ini dengan mereduksi oksida besi dengan gas karbon monoksida. Pembuatan kobalt, unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul hipoklorit sodium. Yang ke-8, tembaga. Proses pengolahan tembaga diawali dengan pemanggangan kalkopirit atau biji tembaga lain. Sedangkan pembuatan logam seng ini dilakukan dengan pemanggangan sel sulfida, kemudian oksidasi yang direduksi dengan karbon pijar. Kegunaan unsur golongan transisi ini, yang pertama, kalium digunakan sebagai komponen dalam pembuatan sabun. Kalsium digunakan sebagai komponen dalam pembuatan gips. Skandium berfungsi sebagai bahan dalam pembuatan lampu listrik yang berintensitas tinggi. Titanium digunakan sebagai bahan dalam pembuatan berbagai benda logam. Vanadium digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat. Krom digunakan sebagai pigmen dan penyamakan kulit. Mangan digunakan dalam proses pembuatan baja. Besi digunakan dalam pembuatan berbagai perangkat elektronik. Kobalt dan nikel merupakan paduan logam yang digunakan sebagai bahan campuran stainless steel seperti sendok. Tembaga digunakan sebagai bahan pembuatan alat-alat elektronik, sedangkan seng sebagai logam pelapis anti karat dan paduan logam serta bahan pembuatan cat putih. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fell by the wayside like everyone else.